Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol bareng Koor Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Koor Prodi yang ada di FBS Unesa. Oke, sebelumnya kenalin, aku Rahma dari FBS. Hari ini kita akan membahas seputar prodi-prodi yang ada di FBS Unesa. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan Koor Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan Bapak Resdi. Selamat pagi Pak Resdi. Pagi Mbak Rahma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Waduh, ini first time sekali ya saya langsung bertemu dengan Pak Resdi. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pak Resdi. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Karena ini tentang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mungkin boleh dong Pak dijelaskan sedikit mengenai Prodi S1 Pendidikan dan Sastra Indonesia ini bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Rahma sebelumnya. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sendiri itu memiliki banyak keanekaragaman. Nah, salah satunya banyak orang melihat apa sih bahasa Indonesia itu sebenarnya, apa yang dipelajari di prodi kita. Nah, yang dipelajari di prodi kita itu sebenarnya sangat banyak. Salah satunya kita mempelajari dari segi pendidikannya, dari segi bahasanya, dari segi sastranya. Nah, yang dimana keunggulan kita sebenarnya itu dari 3 disiplin ilmu itu bisa mengembangkan inovasi-inovasi bagi mahasiswa yang ingin bervariasi dengan digital. Nah, selain kita arahnya ke pendidikan ya. Iya, jadi Pak. kita ini di bahasa Indonesia nanti lulusannya bukan hanya sekadar teman-teman menjadi guru, menjadi sastrawan, ya kan, menjadi ahli bahasa, bukan. Tapi kita bisa berinovasi, berkolaborasi dengan beberapa disiplin ilmu. Karena kita kan sudah masanya MBKM ya. Iya, jadi Bapak, yang betul dimana, sekali. di mana anak sekolah sekarang itu sudah dituntut untuk belajar apapun itu, termasuk kita di bahasa Indonesia di universitas, apalagi kan bebas tuh, ya kan. Nah, Iya. di kita itu juga apa ya? Inovasinya teman-teman itu bukan hanya sekadar membuat cerpen, tapi mereka langsung tampil. Oh, langsung tampil. Iya. Jadi misalkan ada mata kuliah seni peran, ya kan, pentas drama, apresiasi puisi. Nah, itu mereka akan tampil. Jadi misalkan mata kuliah apresiasi puisi, mereka akan membuat musikalisasi puisi. Nah, kalau drama mereka akan istilahnya memainkan peran, ya kan, di situ. Dan kita juga ada mata kuliah yang namanya sinematografi, ya kan. Nah, tapi mata kuliah sinematografi itu dikemas bukan menjadi sinematografi, tapi penyutradaraan dan naskah. Nah, di mana nanti mereka itu membuat film. Nah, tidak jauh beda dengan prodi sastra Indonesia. Kalau sastra Indonesia kan ada ekranisasi nih, kalau di kita ada penyutradaraan. Nah, tapi ranahnya kita tidak mengambil jobnya dari kita ada prodi film dan animasi dan ada DKV. Nah, tapi tidak mengambil jobnya itu. Kita fokuskan kepada karakter di kita sendiri yang di mana nanti itu bisa menjadi promosi kita ke depannya, bahwa ini loh lulusan bahasa Indonesia bukan hanya sekadar mereka jadi pendidik, tapi mereka bisa memberikan kreativitas, bisa nanti jadi asisten sutradara, jadi script supervisor, nah seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan ya Bapak, kalau semisal dari Prodi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia ini memang fokusnya itu di bidang pendidikan, bahasa dan juga sastra. Betul. Tapi dari lulusannya nggak selalu menjadi pendidik gitu. Betul ya Bapak sekali. Jadi banyak sekali opsi-opsi lainnya ya, karena dari mata kuliahnya yang ditawarkan juga ada dari untuk persutradaraan dan lain sebagainya. Menurut saya ini cukup menarik ya, karena ternyata masih banyak sekali multidisiplin ilmu yang ada di dalam Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Kemudian Bapak nih, saya juga penasaran ya. Boleh dong Pak diceritakan mungkin ya prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Civitas Akademika di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Oke, baik Mbak Rahma. Jadi prestasi kami, termasuk mahasiswa-mahasiswa kami itu banyak sekali menjuarai nasional maupun tingkat internasional, Mbak Rahma. Salah satunya baru-baru ini mereka mengikuti Peksiminas ya, Peksiminas itu mereka lolos sampai
nasional. Wah, Tetapi ya, hebat sekali. alhamdulillah juara provinsinya mereka lolos puisi ya kayak gitu, terus lomba membuat cerpen dan lain-lain, termasuk karya tulis ilmiah itu sampai lolos ke tingkat nasional kemarin. Itu keren sekali Pak. ada pembimbingnya dari Ibu Prima, terus ada yang dari Pak Riki, dan banyak Bapak Ibu dosen yang berkompeten dalam mendampingi, karena di prodi kami itu ada namanya tim penalaran. Ada tim penalarannya sendiri Pak. Betul lah, tim penalaran itu yang khusus untuk mendampingi mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswa itu nanti dibimbing sama tim penalaran itu, dibagi ke misalkan nih fokusnya atau bidangnya ingin ke sastra, nanti kita ambilkan spesialisnya sastra siapa. Anggap aja misalkan kita pinjam dari dosen sastra Indonesia Pak Erwan. Nah kita nanti misalkan karya ilmiah ambil dari pendidikan siapa. Jadi antara prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu jadi satu. Jadi berarti saling berkolaborasi betul Bapak. Sekali, karena misi visinya kita, visi keilmuan kita itu kan adaptif, tangguh, yang berbasis kewirausahaan. Ya kan. Nah, adaptifnya berarti kita harus bisa mengikuti globalisasi, ya kan, kewirausahaannya. Nah, dari produk-produk yang mereka buat, dari proyek perkuliahan, karena perkuliahan kita kan berbasis OBE. Ya kan? Jadi kalau basis OBE itu mereka punya proyek, dan proyek itu bisa menjadi khasnya kita prodi untuk menjual ke masyarakat, dan masyarakat menggunakan itu untuk di ranah pendidikannya. Jadi guru-guru itu akan membeli buku, membeli media pembelajaran. Nah, pernah ada yang membeli seperti itu. Keren sekali Bapak. Jadi kalau di prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra ini selalu berkolaborasi dengan dosen sastranya gitu ya Pak? Hampir semua, bukan sastra semua. Jadi semua berkolaborasi? Semua berkolaborasi. Jadi kita itu tidak hanya ibaratnya namanya saja prodi pendidikan bahasa dan sastra, tapi kita berkolaborasi dengan yang ada di lingkup Fakultas Bahasa dan Seni. Begitu. Yang ngomongin, karena tadi Bapak sempat menyebutkan ya dengan berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lain. Mungkin boleh dong Pak, Bapak jelaskan sedikit mengenai mungkin profil dari dosen-dosen dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Kita itu lebih banyak doktor dan profesor, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekali. Itu profesor ada sampai ada Prof. Haris, ada Prof. Suyatno, ada Prof. Setia Yuwono, Prof. Kis, Prof. banyak sekali. Jadi kita itu profesornya ada di bidang sastra, bidang bahasa, dan bidang pendidikan. Dibagi-bagi. Betul, ada pembagian. Jadi profesor kita alhamdulillah sudah rata, dan alhamdulillah semuanya sudah doktor. Nah, beberapa yang belum itu tidak banyak dan studi sekarang. Jadi hampir mayoritas di kami itu kalau dikatakan apakah belum ada yang dokter, mereka sudah jalan. Sudah jalan. Dosen baru kita itu juga kita rekrut dokter. Langsung dokter teman-teman. Kita ngambilnya langsung rekrutan dokter. Memang kembali lagi ya kita ya. Dunia industri maupun dunia pendidikan itu membutuhkan sekali orang-orang yang berkompeten. Salah satunya dosen itu sudah memiliki grade yang dulu S2, ya kan, masuk dosen, sekarang wajib S3. Wajib S3. Apalagi lulusan luar negeri, wah itu kita sangat beruntung sekali untuk meningkatkan akreditasi kan. Iya, karena betul sekali Bapak. Di kami sendiri, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu akreditasinya sudah internasional dan nasional unggul. Sudah unggul teman-teman. Sudah unggul kita teman-teman. Gitu. Kalian nggak perlu ragu-ragu lagi kalau misal mau daftar ya teman-teman, karena sudah unggul. Betul. Kemudian Bapak, saya juga ingin bertanya nih Bapak, karena kan tadi sudah dijelaskan banyak sekali ya dari keunggulan-keunggulan yang ada di S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan kira-kira fasilitas penunjang perkuliahannya itu seperti apa Bapak di prodi Bapak gitu. Baik, terima kasih Mbak Rama. Oke, untuk teman-teman sekalian ya yang nanti calon mahasiswa yang akan masuk ke salah satunya UNESA, jadi kita itu didukung oleh sarana dan prasarana yang luas sekali, banyak sekali. Bukan hanya milik Bahasa Indonesia, tapi milik semuanya sebenarnya. Kita ada laboratorium micro teaching, kita ada lapangan, ya kan? Apalagi sarana olahraga. Kita kan sekali. Kampusnya para juara. Betul kan? Nah, di mana semuanya banyak sekali. Jadi
termasuk di kita itu ada ini tadi ada studio podcast kita. Iya, ada juga ya studio teman-teman ya. podcast. Terus ada laboratorium micro teaching tadi, ada ruang pengujian, ada ruang BK, UKS. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Oke, baik. Oke, mungkin dari Bapak sebelum sepertinya waktu juga sudah kita sedang di penghujung acara. Mungkin barangkali ada pesan dari Pak Resdi untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Kenapa harus pilih S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia gitu. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Oke, teman-teman sekalian, kenapa kalian harus milih Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Yang pertama, kita unggul. Yang kedua, kita berbasis internasional. Dan yang ketiga, kita berani berinovasi dengan mengedepankan pendidikan, mengedepankan digitalisasi, dan di mana kita tidak akan kalah dari beberapa prodi, salah satunya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di beberapa universitas ternama. Karena saya yakin Prodi Bahasa Indonesia atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNESA, terutama di Fakultas Bahasa dan Seni, kita berani berkompetisi, berani maju, dan berani untuk menantang modernisasi. Itu Mbak dari saya. Baik, terima kasih Pak Resdi Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Oke, semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di rumah. Baik, saya Rahma, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.